Kali ini saya akan berbicara mengenai toxic parents, alias orang tua yang toksik atau beracun. Mungkin istilah ini adalah istilah yang baru-baru saja terdengar, karena biasanya kita mendengar istilah orang tua yang dominan. Nah, toxic parents ini kira-kira orang tua yang bukan cuma dominan, tapi sangat mendominir situasi, kondisi, relasi dengan anaknya, bahkan segala hal yang terkait dengan anaknya. Bukan cuma ketika anaknya masih kecil, tetapi bahkan ketika anaknya sudah masuk kategori dewasa, termasuk ketika anaknya juga sudah berumah tangga dan memiliki keluarganya sendiri. Pada prinsipnya, tidak ada orang yang memiliki hubungan yang sempurna dengan orang tuanya. Jika Anda beruntung, Anda akan memiliki hubungan yang positif dan sehat dengan orang tua Anda sepanjang waktu. Sayangnya, sebagian orang tidak beruntung. Mereka memiliki orang tua yang toksik, yang tidak pernah bisa menghargai, tidak bisa menghormati, juga tidak pernah bisa merasa puas dengan usaha anaknya. Karena mereka sendiri sebagai orang tua pun mengalami masalah emosional yang relatif berat dalam perjalanan hidupnya. Celakanya mereka tidak pernah mengakuinya atau mungkin tidak pernah menyadarinya sepanjang masa hidup tersebut. Alhasil, mereka tidak bisa berfungsi dengan memadai di dalam perannya sebagai orang tua. Seringkali orang tua yang toksik mengalami gangguan kepribadian, bisa gangguan kepribadian ambang alias borderline, atau gangguan kepribadian narsisistik. Mereka pun mungkin saja mengalami masalah mental yang lainnya, masalah emosional, menjadi pencandu alkohol, penjudi, atau mungkin menjadi pelaku kekerasan. Orang tua yang toksik menyebabkan banyak rasa sakit dan masalah psikologis yang berkepanjangan bagi anak-anak mereka. Anak-anak dari orang tua toksik mungkin saja berpikir bahwa semua orang itu kejam, tidak pedulian, atau kerap memanipulasi sesamanya. Karena sepanjang hidupnya mereka mengalami hal tersebut dari orang tuanya. Padahal tidak semua orang seperti itu. Orang tua yang sehat secara emosional bisa menunjukkan perhatian yang tulus terhadap perasaan anak-anak mereka, mendorong mereka untuk mengikuti impian mereka, dan meminta maaf ketika mereka berbuat suatu hal yang salah, serta bisa membicarakan masalah dengan cara yang terhormat. Dengan begitu, anak-anak dari keluarga dari orang tua yang sehat bisa memiliki pandangan yang lebih wajar, lebih sehat, lebih normal tentang siapa yang mereka hadapi di luar rumah mereka. Nah, apa ciri-ciri dari orang tua yang toksik? Pertama, mereka berpusat pada diri sendiri dan memiliki kapasitas terbatas untuk berempati, untuk merasakan perasaan, memikirkan pemikiran orang lain. Mereka itu mengutamakan kebutuhan mereka sendiri dan tidak mempertimbangkan kebutuhan atau perasaan orang lain. Mereka tidak berpikir tentang bagaimana perilakunya berdampak pada orang lain, dan mereka sulit memahami perasaan orang lain. Kedua, mereka tidak menghargai. Mereka gagal memperlakukan anaknya dengan rasa hormat, rasa sopan, atau dengan sikap yang baik. Mereka mungkin saja mengejek anaknya, mengolok-olok nama anaknya, menunjukkan kekurangan anaknya, dan dengan sengaja memunculkan hal-hal yang dianggap sensitif oleh anaknya. Mereka bisa saja mengganggu ruang pribadi anaknya dan tidak menerima kenyataan bahwa anaknya alias Anda yang mengalami kondisi seperti ini adalah orang yang sudah dewasa, yang benar-benar terpisah dari mereka. Mereka ingin tahu tentang kehidupan pribadi anaknya, mereka berdiri di ruang pribadi anaknya, membuka surat-surat anaknya, datang tanpa diundang, menawarkan nasihat tanpa diminta, bahkan merusak pengasuhan Anda sebagai anaknya ini ketika Anda sudah menjadi orang tua. Mereka intervensi berlebihan. Tidak ada yang dilakukan oleh si anak yang cukup baik untuk orang tua yang toksik. Mereka senantiasa bisa menemukan kesalahan dalam segala peristiwa, kondisi, dan situasi. Ketiga, mereka reaktif secara emosional. Mereka sering mengalami kesulitan untuk mengendalikan emosi mereka. Reaksi mereka berlebihan, kadang-kadang bisa disebut dramatis atau tidak dapat diprediksi. Mereka keras dan agresif, atau mungkin juga pasif agresif, bisa berkomentar sinis, atau dengan sengaja melupakan hal-hal penting yang sudah pernah mereka janjikan untuk dikerjakan.
Keempat, mereka terbiasa mengontrol dan menuntut. Mereka memberitahu anaknya apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, dan bagaimana melakukannya. Bukan cuma waktu kecil, tapi juga ketika sudah dewasa. Orang tua yang toksik selalu ingin menang. Rasa bersalah dan uang adalah cara-cara umum yang mereka gunakan untuk menguasai dan mengontrol. Mereka mengharapkan Anda meninggalkan segalanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sekali lagi, mereka tidak peduli Anda. Tidak peduli jadwal Anda, tidak peduli kebutuhan Anda. Itu semua hanya tentang mereka dan apa yang mereka tuntut dari Anda untuk Anda lakukan demi melayani mereka. Tidak hanya mereka selalu harus benar, tetapi juga mereka bertindak seperti mereka bersaing dengan Anda. Jadi, alih-alih menyemangati Anda dan menjadi bahagia atas keberhasilan Anda, mereka akan coba untuk mengurangi prestasi Anda atau mengabaikan Anda. Kelima, mereka manipulatif. Mereka memutarbalikkan kebenaran untuk membuat diri mereka terlihat baik. Mereka bisa saja menggunakan rasa bersalah, penolakan, dan meremehkan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak akan berkompromi, enggan bertanggung jawab atas perilaku mereka, juga tidak akan meminta maaf, bahkan bisa saja menimpakan kesalahan pada orang lain, termasuk pada Anda. Sikap dan tindakan mereka membuat Anda merasa buruk ketika Anda berbicara dengan mereka, menghabiskan waktu dengan mereka, atau bahkan berpikir tentang mereka. Anda mungkin saja merasa lebih buruk setelah bertemu dengan orang tua Anda. Anda takut untuk berbicara dengan mereka. Bahkan, memikirkan tentang orang tua Anda yang toksik ini saja bisa menyebabkan badan Anda terasa sakit, tubuh Anda tegang, perut Anda jadi mules, kepala Anda jadi nyut-nyutan, dan seterusnya. Memori yang menyakitkan di masa lalu bisa muncul terus-menerus ke permukaan, dan itu mengganggu Anda untuk bekerja atau untuk melakukan aktivitas yang lain sehari-hari. Energi negatif mereka bisa menodai semua hal yang mereka sentuh, kesannya seperti itu. Jadi sepertinya Anda juga akan terganggu dengan kehadiran mereka atau ketika Anda berdekatan dengan mereka. Tidak jarang Anda yang berasal dari keluarga toksik merasa terjebak, tidak mampu membela diri sendiri, dan dengan sia-sia mencoba menenangkan orang tua. Karena itu yang dituntutkan oleh orang tua Anda. Jadi pastikan untuk memperhatikan perasaan Anda dan perhatikan apakah orang tua Anda ini memicu perasaan marah, sedih, bersalah, malu, atau emosi negatif lainnya. Selanjutnya, apa harus dilakukan dalam menghadapi orang tua yang toksik? Jika Anda memiliki orang tua yang toksik, harap ingat, itu bukan kesalahan Anda. Tidak peduli seberapa sering mereka mencoba menyalahkan Anda. Jadi, langkah pertama adalah menyadari dan menerima kenyataan bahwa orang tua Anda memiliki masalah yang signifikan dan tidak mungkin berubah karena mereka tidak menyadarinya. Dan ketika Anda menerima bahwa mereka ini tidak bisa melakukan sesuatu yang Anda harapkan, ketika Anda menerima mereka apa adanya, Anda akan membebaskan diri dari perjuangan untuk mencoba mengubah mereka. Anda akan mampu merasa lebih tenang dalam pemikiran dan perasaan Anda. Ya, Anda pasti berduka karena kehilangan jenis hubungan orang tua anak yang Anda damba-dambakan sejak masa kecil. Anda terluka karena Anda berharap Anda punya orang tua yang tidak seperti yang Anda temui sekarang ini. Anda pun bisa jadi sangat stres karena memiliki orang tua yang toksik, sehingga Anda perlu strategi untuk membantu Anda mengatasi disfungsinya orang tua Anda. Namun ada untungnya juga, karena sebagai orang yang sudah dewasa, Anda tidak lagi hidup terus-menerus dengan mereka. Ingat, meskipun Anda mungkin merasa seperti anak kecil ketika berhadapan dengan orang tua Anda sekarang ini bukan anak kecil lagi. Anda sekarang adalah orang dewasa yang kuat. Anda dapat pergi tidak seperti ketika Anda masih kecil. Kedua, ingat bahwa Anda mempunyai pilihan. Anda bisa memutuskan hubungan seperti apa yang dimiliki dengan orang tua Anda. Anda tidak harus terus-menerus melakukan hal-hal yang selalu mereka inginkan. Meskipun Anda tidak dapat mengubah orang tua Anda atau secara ajaib mengubah hubungan Anda dengan mereka, Anda bisa memutuskan bagaimana dan kapan berhubungan dengan orang tua Anda. Ketiga, batasi kontak dengan mereka. Hal ini penting untuk menghindari induksi rasa bersalah yang beracun yang kerap mereka tanamkan kepada Anda. Makin sedikit durasi dan frekuensi pertemuan, dampaknya akan lebih baik bagi Anda. Ini
Bukan untuk semua orang tua tentu saja. Kita perlu catat sekali lagi, ini hanya untuk orang tua yang toksik. Dan ini khususnya ketika Anda baru saja berusaha melepaskan diri sambil berusaha menyembuhkan diri dengan bantuan tenaga profesional. Cara ini perlu dilakukan sampai Anda lebih kuat secara emosional. Apabila karena ada pertimbangan bahwa mereka sudah berusia lanjut dan mungkin membutuhkan bantuan, Anda tetap mempertahankan kontak dengan mereka. Nah, dalam hal ini Anda harus berusaha mengendalikan hubungan. Misalnya, batasi panggilan telepon, atau dengan memilih waktu kapan saja untuk mengunjungi mereka. Keempat, berhentilah mencoba untuk menyenangkan mereka. Adalah wajar untuk meminta persetujuan orang tua. Tetapi orang tua yang toksik hampir tidak mungkin disenangkan. Usaha Anda untuk menyenangkan mereka hanya akan membuang-buang energi positif Anda dan membuat Anda frustrasi. Dan yang lebih penting, ingat, ini adalah hidup Anda. Anda berhak membuat pilihan sendiri dan melakukan apa yang membuat Anda merasa baik. Menjalani hidup sesuai dengan nilai dan tujuan orang lain akan membuat Anda merasa tidak bahagia, dan ketidakbahagiaan itu parah. Dan jika Anda menjalani hidup dengan berusaha menyenangkan orang tua Anda yang toksik, Anda akan selamanya mencari validasi dan cinta dari orang-orang yang tidak tepat. Kelima, berhati-hatilah dengan apa yang Anda bagikan dengan mereka. Kepercayaan adalah elemen penting dari hubungan yang sehat. Dan tentu saja kita hanya boleh berbagi informasi pribadi dengan orang-orang yang telah membuktikan diri bahwa mereka dapat dipercaya. Sayangnya, orang tua toksik tidak termasuk kategori ini. Jika mereka bergosip tentang Anda, mengkritik, berbagi hal tentang Anda tanpa izin Anda, atau menggunakan apa yang Anda katakan kepada mereka terhadap Anda, itu akan membuat Anda tidak nyaman tentu saja. Jadi, Anda tidak wajib memberitahu mereka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda atau menjawab pertanyaan mereka secara detail. Bagikan hanya hal-hal yang umum dan aman untuk Anda. Keenam, jangan mencoba berdebat dengan mereka. Tidak ada cara untuk berargumentasi dengan seseorang yang tidak rasional, tidak matang secara emosional, atau yang sedang mabuk. Jadi jangan menghabiskan banyak energi untuk membuat orang tua Anda melihat sudut pandang Anda. Percuma. Ketujuh, rawatlah kesehatan fisik dan mental Anda. Berurusan dengan orang tua yang toksik akan sangat tidak menyenangkan, dan stres itu berdampak pada kesehatan emosi dan fisik Anda. Karena itu, rawatlah diri Anda dengan makan sehat, tidur istirahat yang cukup, berolahraga rutin, berhubungan dengan orang-orang yang positif, dan mencari jalan keluar yang sehat. Anda akan lebih mudah berhadapan dengan mereka dalam kondisi lahir batin yang sehat. Kedelapan, carilah bantuan profesional. Bicaralah dengan terapis atau konselor Anda untuk memahami dampak pengasuhan toksik yang Anda pernah alami selama ini, dan diskusikan bagaimana cara mengembangkan strategi yang efektif dalam berhubungan dengan orang tua dan orang-orang lain, termasuk bagaimana menetapkan batasan, memecah pola hubungan yang tidak sehat, dan sebagainya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga. Subscribe YouTube channel Bahas Psikologi dan share linknya supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya.